Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, ya. Jadi kalian nanti di dalam video ini kalian akan mendapatkan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, barisan aritmatika definisinya atau pengertiannya itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturut-turutnya selalu merupakan bilangan tetap, ya, bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Ini adalah materi tentang meringkas materi-materi sebelumnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini 1, 4, 7, 10, 13. 1 dengan 4, ini selisihnya berapa? Oke, 3. 4 dengan 7, 3 juga. 7 dengan 10, 3 juga. 10 dengan 13, 3 juga. Dan semuanya ditambah. Jadi 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 3, 13. Kemudian ada 2, 8, 14, 20. Nah, ini masuk juga barisan aritmatika, ya. 2 ke 8 ini ditambah 6, 8 ke 14 ditambah 6, 14 ke 20 ditambah 6 dan seterusnya, ya. Ini termasuk barisan yang tak terhingga. Artinya titik-titik 3 ini menunjukkan bahwa ada angka setelah itu namun tidak didefinisikan atau tidak dituliskan, ya. Oke. Kemudian di bagian sini 30, 25, 20, 15 ini juga barisan aritmatika. Ini hubungannya adalah dijumlahkan dengan bilangan negatif. Nah, jadi bedanya di sini atau B-nya di sini negatif. Kalau yang ini tadi plus 3, jadi B-nya itu 3. Kemudian yang B ini 2, 8, 14, 20 ini adalah 6 positif. Kalau yang di C ini adalah 30 untuk jadi 25 itu dikurang 5, ya. 25 ke 20 dikurang 5, 20 ke 15 dikurang 5. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Ingat konsepnya, pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Maka bedanya itu adalah minus 5, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih disebut barisan aritmatika, ya. Ciri khas dari barisan aritmatika ini adalah polanya itu selalu kalau nggak ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan apapun, ya. Artinya bisa dijumlahkan dengan bilangan positif dan juga bisa dijumlahkan dengan bilangan negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contohnya tadi, ya, dijelaskan. Pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu ditambah 3. Maka benar kata Ustaz tadi, yaitu B-nya sama dengan 3. Kemudian yang ini B-nya sama dengan 6, ya. Nah, itu terus di bagian sini, ya. Nah, ini negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena penjumlahan dengan bilangan negatif, ya. Jadi 30 ditambah negatif 5 hasilnya 25. Maka selisihnya atau bedanya itu sebutannya adalah negatif 5. Jadi beda itu atau di sini singkat B atau selisih itu suku, suatu suku kemudian dikurangi suku sebelumnya. 25 dikurang 30 makanya negatif 5, ya. Kalau di slide yang sebelumnya itu berarti 8 dikurang 2, 4 dikurang 1. Nah, seperti itu, ya. Jadi selisih dengan suku sebelumnya. Rumus umum suku KN barisan aritmatika dengan suku pertama U dilambangkan dengan A tambah B dengan B dapat ditentukan seperti berikut, ya. Nah, ini konsepnya. Ini rumusnya sudah kalian dapatkan di penjelasan Ustadz di Telegram. Nah, ini suku pertama itu adalah A, ya, bisa. Jadi bisa kalian tuliskan suku pertama, ya, itu adalah A. Suku kedua itu adalah
suku pertama ditambah bedanya atau selisihnya. Nah, seperti itu terus. Nah di sini ketemu polanya nih. Kalau dia U3 maka 2B. Kalau U-nya 4 atau suku keempat maka 3B. Dan itu selalu ditambahkan dengan suku pertama. Suku kelima 4B. Maka dapat rumusnya ini tadi ya. Jadi sukunya suku berapa? Suku 5, berarti 5 kurang 1, 4. Ya, makanya 4B. Nah, seperti itu ya. Jadi komponen untuk menentukan rumus itu adalah yang pertama tahu suku pertamanya, kemudian yang kedua tahu suku bedanya. Nah, nanti banyak rumusnya itu jika menentukan menentukan hasilnya nanti. Ada beberapa contoh soal. Oke. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, dan 7. Nah, kebetulan ada sudah jawabannya nih. Kita cek ya. Suku pertamanya negatif 3. Ya. Suku pertama pasti paling depan. Bedanya itu adalah berarti suku misalkan kedua dikurang suku pertama. 2 dikurang negatif 3. Ini masih ingat pelajaran SD. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Ya, atau ditambahkan. Makanya di sini positif 5. Dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh, nah ini B-nya, A-nya negatif 3 ya. Ini 1, B-nya 5. Kan tadi rumusnya yang ini. Rumusnya itu adalah yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya tadi. Maka selanjutnya adalah kita substitusikan. A-nya tadi adalah negatif 3, masukkan A-nya. B-nya tadi 5, masukkan B-nya. Nah, baru kita, nah ini adalah rumusnya. Sampai sini pun benar sebenarnya. Tapi jika ingin lebih benar lagi, bisa seperti ini. Minus 3, kemudian ditambah 5N, ya. Kemudian dikurang 5. Terus diproses lagi. Nah, ini bisa menjadi 5N dikurang 8. Ustaz dapat 8 dari mana? Ini negatif 3 dikurang 5. Ya. Negatif 3 dikurang 5 itu sama dengan negatif 3 ditambah negatif 5. Ya. Makanya negatif 8. Ingat, konsepnya pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, pertanyaan untuk suku ke-8 dan suku ke-20 tinggal dimasukkan ke rumus yang ini tadi. Nah, 5N kurang 8. Kalau di PowerPoint ini dia pakai rumus yang di atas, bisa aja. Mau pakai rumus yang di bawah bisa nih. 5N ya. Jadi misalkan suku ke-8 berarti 5 dikali 8. 5 kali 8 berapa? 40. 40 kurang 8, 32. Sama ya. Nah, kemudian yang ini 20. Oke, ya. 20 kali 5 100. 100 kurang 8 92. Sama ya. Jadi boleh ini, boleh yang ini. Nah, sekarang itu tentunya ada perbedaannya ya. Kalau yang ini tadi ya. Ini biasanya kalau ditanyakan adalah rumus suku KN, maka biasanya sampai tahap ini ya. Sampai tahap ini kalian harus mencarinya. Nah, kalau yang ini belum selesai, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di bagian sini, contoh kedua, diketahui barisan aritmatika negatif 2,1, 4, 7, 40, ya. Cek ini dulu, ya. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Oke, banyak suku berarti yang ditanyakan adalah N. Diketahuinya barisannya. Di sini diperoleh informasi A-nya negatif 2 karena yang pertama ya. B-nya adalah 1 dikurang negatif 2. Ingat ini jadi positif, makanya B-nya sama dengan 3 ya. Kemudian nih 40 adalah suku terakhir yang kita bisa lambangkan dengan UN. Ya, UN 40. Rumus suku ke N adalah ini. Ya, adalah ini. Ini N-nya sebenarnya di sini tulisannya ya, yang benar. Oke. Sehingga 40 sama dengan negatif 2 ya. UN-nya 40. A-nya negatif 2. Ini tadi ya. Nah, A-nya negatif 2. Kemudian N kurang 1. Oke, kita masukkan N kurang 1. Kemudian B. B-nya adalah sama dengan positif 3. Nah, kita masukkan 3.
3 dikali N itu 3N, kemudian 3 dikali minus 1 minus 3 ya. Jadi ada proses yang disembunyikan di sini, itu adalah negatif 2 ditambah 3N ya. Kemudian 3 dikali negatif 1 dikurang 3. Nah, proses ini dilewatin karena untuk supaya kalian berpikir kritis atau mencari sendiri solusinya ya. Namun di sini Ustadz beritahukan. Nah, di sini negatif 2 dikurang 3 itu adalah negatif 5 atau kurang 5 ya. Kemudian 3N tetap nih negatif 5-nya bisa pindah ke sini menjadi positif. Jadi 40 tambah 5 45 ya. Nah, seperti itu. Oke, 3N sama dengan 45. Jadi sebenarnya bagi yang masih bingung, ini sebenarnya tahap berikutnya adalah 40 ya ditambah 5 sama dengan 3N ya. Nah, jadi 3N nanti di sini sama dengan 45. Namun PowerPoint-nya kita balik supaya enak nyebutinnya, jadi 3N sama dengan 45 seperti itu. Jadi jangan panik dulu kalau misalkan ini kok kiri ke kanan, ini kanan ke kiri, gimana ya. Fokus dulu, dengarkan penjelasannya. Karena 3N sama dengan 45, maka diperoleh N sama dengan 15. Ini berarti 45 dibagi 3 ya. Nah, perhitungannya bisa seperti ini. N sama dengan ya 45 itu kita bagi 3 ya. Hasilnya adalah 15. Maka banyak suku dari barisan di atas adalah 15. Nah, seperti itu ya. Oke, kita hapus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada istilah deret aritmatika. Apa itu Ustadz deret aritmatika? Ini sebenarnya adalah lanjutan dari barisan aritmatika. Definisinya misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, penjumlahan dari U1 sampai suku terakhir itu disebutnya nanti deret aritmatika. Ingat dengan rumus ini. Nah, ini rumusnya adalah rumus suku ke N. Nanti akan ada rumus untuk deret aritmatika. Jadi perbedaan antara barisan itu biasanya tertuliskannya koma seperti ini, ya. Nah, ya, jadi barisan itu biasanya koma seperti ini. Kalau deret itu penjumlahan. Nah, ya, penjumlahan dari suku pertama sampai akhir. Nah, sekarang deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Nah, kalau misalkan di buku kalian itu, ya, di buku yang biasa kita bahas di Telegram, coba kalian ini buka di halaman ini ya. Dia biasanya soalnya itu seperti ini. Nah, ini halaman berapa ini? Halaman 46 ya, nomor 6. Nah, nomor 6 itu jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 27. 1 sampai dengan 27 ya. Jadi jumlah bilangan ganjilnya sampai berapa itu? 1 sampai dengan 27. Dihitung tuh. Mulai 1 sampai 27. Nah, ya, mulai 1 sampai 27 itu dihitung. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya sampai 27. Pakai cara manual bisa, namun pakai cara ini lebih cepat ya. Dengan demikian SN itu sama dengan U1 tambah U2 sampai UN ya. Untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus SN, perhatikan contoh berikut ya. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jumlah kelima suku ini, nah, jadi dijumlah 2, 5, 8, 11, 14. Ini dijumlahkan nih ya. Tak dijumlah. Semuanya adalah 16. Lihat. Nah, terus dibagi 2. Nah, 40. Bisa seperti itu. Atau kalian bisa menjadikan 2 tambah 14. 16, 5 tambah 11, 16, 16 kali 2,
32. 32 tambah 8, 40. Nah, jadi bisa seperti itu atau pakai cara yang ini juga bisa ya. Nah, oke. Oke, itu ya. Menentukan rumus umum untuk S sebagai berikut ya. Rumus umumnya itu U1, nah A tambah B, A tambah 2B ya. Ini kan berarti UN dikurang A dikurang 2B. Loh, itu maksudnya apa Ustadz? Maksudnya ini adalah bentuk ini N dikurang 3. Nah, ini sebenarnya adalah suku terakhir sama dengan UN dengan kondisi seperti ini. Nah, kayak apa kalau misalkan SN-nya? Oke, SN-nya bagaimana? Nah, SN-nya adalah penjumlahannya. Suku pertama, ini kita sudah tadi ya belajar ya. Suku kedua, suku ketiga, 2B. Dan sampai suku terakhir, atau N tadi ya. Nah, dapat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku adalah B kurang dari suku. Oke. Suku kedua itu adalah suku pertama itu adalah suku kedua dikurang B. Nah, bisa seperti itu ya. Suku sebelumnya dikurang 2. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, maka dapatlah ini tadi ya. Nah, setelah didapatkan terus dibagi 2. Nah, ini namanya penurunan rumus Pintara. Nah, atau biasanya ini satunya ini jadikan N atau N per 2, yang ini dihapus karena kan ini artinya dikali ya. N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1B. Atau bisa juga rumus yang ini bisa, ini dari rumus ini ya, ini dari rumus ini. Suku pertama ditambah suku terakhir, kemudian dikalikan dengan berapa banyak sukunya atau N ini dibagi 2. Oke, nanti kita praktekkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi ada dua rumusnya. Nah, ini ada kurang sedikit. Ini N per 2 ya. Nah, itu. Oke. Lanjut. Ini juga N per 2. Nah, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, cari jumlah 100 suku pertama. Nah, 100 suku pertama 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jumlah sukunya ada 100. Berarti langsung saja 100. Nah, ini tadi rumus yang tadi ya, rumus yang di slide sebelumnya ini ya. Nah, ini ada per 2-nya ya. Nah, di sini sudah ada N-nya adalah 100. Nah, 100 kali setengah itu 50. Ini 2 kali 2 4. Ini 199 dikali 2 ya. 199 kali 2. 99 kali 2 adalah 198. 198 tambah 4 202. 202 kali 50 adalah 10.100. Dapat sudah caranya. Atau bisa pakai cara logika ya. Kalau barisan dan deret aritmatika itu logikanya agak lebih kuat. Contoh misalnya seperti ini. Ini suku pertama 2 ya. Kemudian suku ke 100 itu pasti adalah 200 ya. Suku terakhir pasti 200. Maka kita bisa pakai rumus yang sebelumnya ya. Yang ini. Nah, yang ini nih ya. Nah, tapi pakai per 2. Oke. Nah, pakai rumus itu nanti untuk menyelesaikan yang ini. Nah, jadi N-nya berapa? N-nya 100. Oke, berarti 100 per 2 dikali suku pertama yaitu 2 ditambah suku terakhir yaitu 200. Oke, nah 100 bagi 2 adalah 50. Nah, sampai tahap sini. 200 tambah 2 adalah 202. Nah, 1, 2, 3 baris selesai. Jadi bisa pakai cara demikian ya. Nah, diulangi aja nih videonya ya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, bisa dengan cara ini. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 yaitu 3, 6, 9, 12,
Oke, terakhirnya pasti 99 ya. Bilangan asli kelipatan 3. Karena 99 bisa dibagi 3 tuh. Nah, maka minta dia jumlah ya. Jumlahnya. N-nya 33. Nah, pakai cara ini bisa ya. Substitusikan, masukkan ke rumus. Atau bisa pakai cara dengan nalar ya. Nalar itu artinya kepekaan kalian terhadap angka. Contoh, dari soal ini saja kelipatan 3 yang kurang dari 100. Oke. Kita tahu 3 kali 3 itu 9. Nah, otomatis yang paling dekat dengan 100 adalah 99. Untuk mencari N atau jumlah dari deret itu, jumlah sukunya itu tinggal 99 dibagi 3. Yaitu karena di sini ada petunjuk kelipatan 3. Maka N-nya sudah jelas 33. Ya. Jadi kita memangkas ini berapa baris ya dari sini sampai sini. Nah, N-nya sudah 33. Nah, kemudian untuk mencari S-nya bisa dengan cara N per 2 tadi, yang rumusnya tadi ya, suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Kok kurang dari 100, bukan itu ya. Nah, oke. Tadi 33 ya, N per 2 atau 33 bagi 2, kemudian dikali penjumlahan dari suku pertama dan terakhir. 3 ditambah 99. Oke, 3 tambah 99 berapa sih? 102. 102 bagi 2 itu adalah 51 ya. Nah, tinggal 51 kali 33 ya. 51 kali 3 itu adalah 153. 153 berarti jawabannya adalah 1683 ya. Kita cek jawabannya 1683. Nah, sama ya. Nah, bisa pakai cara yang di PowerPoint ini dijelasinnya, dia baru substitusikan sama caranya ya dengan kita tadi. Nah, oke. Ini latihannya. Nah, ini latihan tapi tidak Ustadz untuk. Nah, ini bisa juga nanti dicoba di rumah ya. Karena mengingat kita ini mendekati ulangan sudah ya. Nah, dicoba juga yang ini. Nah, sampai 100 suku sampai 10 suku. Oke. Nah, ini juga ya. Nah. Oke, barisan geometri. Di barisan geometri ini itu barisan yang memiliki perbandingan antara suku terdekat adalah sama, yaitu 2, 4, 8, 16, 2, 6, 18, 54. Oke, perbandingannya adalah 2 dan 3. Loh, dapat dari mana Ustaz? Dapat dari sini. 2 supaya jadi 4 itu dikali 2. 4 supaya jadi 8 itu harus dikali 2. 8 supaya jadi 16 harus 8 dikali 2. Kemudian ya. Ini 2 supaya jadi 6 harus dikali 3. 6 supaya jadi 18 harus dikali 3. 18 supaya jadi 54 itu harus dikali 3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, perbandingannya itu disebut rasio ya. Jadi perbandingan untuk geometri kalau di barisan aritmatika itu ada beda atau selisih. Kalau di barisan rasio, barisan geometri itu ada rasio 4/2, 6/2 ya. Jadi rasionya adalah 3, ada 2 juga. Oke. Nah, ini penjelasan untuk rasio ya. Yang lebih detail lagi. Nah, ini suku pertama A, suku kedua ini, suku ketiga, ini suku keempat, dan ini suku terakhir. Maka didapatlah rumusnya seperti ini ya. Nah, dalam suatu barisan geometri suku pertama 64, suku keempat adalah 1. Tentukan rasio dan 5 suku pertama. Oke, rasionya itu bisa didapat dari substitusi ini, bisa juga dari perbandingan ya.
Oke, perbandingan seperti apa Ustadz? Misalkan U4 kamu bandingkan dengan U1 ya. Nah, ini kan rumusnya berarti AR ya. 4 dikurang 1 berarti pangkat 3 ya. Ini A saja. Oke. Ini coret ya. Nah, 4U4 adalah 64. 64 dibagi U1 1. Nah, ini adalah R pangkat 3. 64 dibagi 1, 64. Akar 3, 64 akar pangkat 3-nya berapa? Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti jawabannya itu adalah R-nya sama dengan, sama dengan, salah, terbalik. Di sini ada yang terbalik ya. Nah, kita terbalik menaruh A-nya. Nah, itu dia ya. U4-nya itu 1, U1-nya itu 64. Nah, 1/64 pangkat 3-nya berarti itu adalah 1/4. Nah, karena 1 pangkat 3 itu 1, 4 pangkat 3 itu 64. Jadi rasionya adalah 1/4. Atau bisa juga kalian hafal tentang perkalian atau pengkuadratan, bisa selesai lebih cepat lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini disuruh mencari rasio. Kalian sudah pernah untuk mencari rasio ya. Nah, ini juga caranya bisa dicoba ya. Tuliskan 4 suku pertama dari barisan geometri berikut. Tinggal dimasukkan aja lagi ya. Nah, misalkan yang ini suku pertama. Oke, suku pertamanya itu N-nya kita ganti 1. 1 kurang 1, 0. Negatif 2 pangkat 0, 1. Ya. Bilangan apapun, atau misalkan A pangkat 0, kita harus belajar ini ya. A pangkat 0, atau bilangan apapun dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Ini negatif 2 pangkat 0, 1. Maka suku pertama adalah 3. Kemudian ini 4 suku pertama, berarti suku kedua. Ini kita ganti 2. 2 dikurang 1, 1. Nah, berarti negatif 2 saja. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Oke, berikutnya. Suku ketiga. Suku ketiga berarti N-nya kita ganti 3. 3 dikurang 2, 3 dikurang 1, 2. Negatif 2 pangkat 2, 4 positif. 4 kali 3, 12 positif. Nah, kemudian terakhir suku keempat, berarti N-nya kita ganti 4. 4 kurang 1, 3. Negatif 2 pangkat 3 itu adalah 3 dikali negatif 8 ya. Nah, pangkatnya soalnya ini ganjil, 4 kurang 1 itu kan 3. Nah, 3 kali negatif 8 itu adalah negatif 24, ya enggak? Nah, jadi bisa positif negatif seperti itu. Nah, itulah pentingnya untuk belajar tentang barisan geometri dan aritmatika. Oke. Nah, ini 4 suku yang diminta dalam setiap barisan. Oke. Bisa aja kalian 1, 2, 4. Oke. 1, 2, 4 berarti ini sudah jelas dikali 2 ya, 8. Oke. 2, 6, 18. 2, 6 berarti dikali 3. 6 kali 3, 18. 18 kali 3 berapa? 18 kali 3, 54. Nah, seperti itu. Ini sampai suku ke-6, ini sampai suku ke-5. Nah, tinggal terusin aja. Ini berarti 16. Ini kalau sampai suku ke-6 berarti suku ke-5-nya adalah itu dikali 3 terus 162 ya, dikali 3 ya. Oh enggak, itu baru 100 ya. 162, kemudian kalau dikali 3 lagi 486. Nah, itu. Dan seterusnya ya, ini. Oke. Kemudian tuliskan rumus suku KN dari barisan berikut. Oke, kalau rumus suku KN-nya, lihat suku pertama itu 1, berarti ingat A, R, pangkat N kurang 1. Nah, ini R-nya kira-kira berapa nih? 1 jadi 2, oke, dikali 2 ya. Berarti R-nya 2. Nah, 2, N kurang 1. Suku pertama apa? 1. Nah, satunya nggak usah ditulis. Jadi rumus suku KN-nya adalah ini. Nah, seperti itu ya.
Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, deret geometri ini sedikit berbeda dengan barisan geometri. Itu adalah penjumlahannya. Nah, rasionya itu dijumlahkan sama prosesnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. AR ini hanya berlaku jika R-nya itu kurang dari 1 ya. R-nya itu kurang dari 1 ya. Jadi R itu bisa minus, bisa pecahan. Nah, maka harus pakai yang ini ya. Kalau tidak, kalau lebih Pak Ustadz kayak apa? Maka dibalik ya. Jadi rumusnya itu sama dengan A ya dalam kurung R pangkat N dikurang 1 ya per R dikurang 1. Ini kalau R-nya itu lebih dari 1. Seperti yang contoh tadi, R-nya 2 ya, R-nya 3 tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentukan jumlah dari 7 suku deret geometri. Nah, 7. Nah, ini 4, 2, 1, 0,5 berarti rasionya 2 dibagi 4 berapa? Setengah. Nah, berarti rasionya setengah. Rasio setengah itu berarti R-nya kurang dari 1. Maka harus pakai yang ini, 1 dikurang R ya. Nah, 0,5 pangkat 7 dapat hasilnya nanti 7,94. Kemudian, nah, gunakan rumus untuk mendapatkan jumlah setiap deret sampai 8 suku, sampai 6 suku. Nah, bisa ini ya, nanti sebagai latihan. Oke, terima kasih. Hari ini itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan jelas. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.